Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Kita mau menikmati makanan yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan menopang kita, memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Yesus Gembala yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, gambaran tentang gembala dan domba adalah salah satu yang paling sering kita temui. Ini adalah gambaran yang sangat akrab bagi masyarakat di zaman Alkitab. Seorang gembala bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan. Dia bertanggung jawab penuh atas kawanan dombanya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat indah. Yesus adalah gembala yang baik. Bukan hanya gembala yang baik, tetapi yang terbaik. Ia adalah gembala yang sempurna bagi kita, domba-dombanya. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah gembala yang mengorbankan dirinya. Yohanes pasal 10 ayat 11, 14 dan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba itu. Dunia ini penuh dengan gembala-gembala upahan. Mereka bekerja demi uang, demi keuntungan pribadi. Ketika bahaya datang, entah itu serigala atau perampok, mereka akan lari dan meninggalkan domba-dombanya. Namun, Yesus tidak seperti itu. Ia adalah gembala yang memberikan segalanya, bahkan nyawanya untuk kita. Salib adalah bukti nyata dari pengorbanannya. Ia rela disalibkan, menanggung dosa-dosa kita, agar kita memiliki hidup yang kekal. Ini adalah kasih yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Yesus tidak lari dari masalah kita. Ia menghadapinya demi keselamatan kita. Yang kedua, kenapa Yesus gembala yang terbaik? Karena Yesus adalah gembala yang mengenal kita secara pribadi. Yohanes 10:14 menuliskan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bayangkan sejenak, di antara miliaran manusia di dunia ini, Gembala agung kita mengenal kita secara pribadi. Haleluya. Ia tahu nama kita. Ia tahu kisah hidup kita. Ia tahu pergumulan kita. Dan ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak hanya sekedar satu dari banyak domba baginya. Pengenalan ini bukanlah pengetahuan dangkal, tetapi sebuah relasi yang dalam. Sama seperti seorang gembala mengenali suara setiap domba dan setiap domba mengenali suara gembalanya. Apakah kita mengenal suara Yesus dalam hidup kita? Apakah kita membiarkan Dia membimbing kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya? Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Yesus adalah gembala yang memimpin dan memberi kedamaian. Mazmur 23 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hidup di dunia ini seringkali penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Kita seperti domba yang tersesat di tengah padang gurun yang kering. Namun gembala kita, Yesus, tidak pernah meninggalkan kita. Ia membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke tempat di mana ada kelimpahan, kepuasan, dan pemulihan. Ia menuntun kita ke air yang tenang, ke tempat di mana ada kedamaian, ketenangan, dan kesegaran jiwa. Ketika badai kehidupan menerpa, ketika kita merasa sendirian dan ketakutan, kita bisa berpegang pada janji-janji firman-Nya. Kita tidak perlu cemas karena Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan apapun. Bapak Ibu Saudara, apakah kita hidup sebagai domba yang berserah penuh kepada gembala kita, Yesus? Atau kita masih mencoba menempuh jalan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita renungkan beberapa hal ini. Apakah kita benar-benar percaya dan mempercayakan hidup kita bahwa Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita? Apakah kita menghidupi relasi pribadi dengannya setiap hari? Apakah kita membiarkan, merelakan, mempercayakan Dia menuntun kita di tengah gejolak hidup ini? Hari ini, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, Gembala yang baik. Percayakanlah masa depan kita kepadanya, dengarkanlah suaranya melalui firman-Nya, dan ikutilah Dia dengan segenap hati. Karena bersama Dia, kita tidak akan kekurangan dan kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami punya gembala yang terbaik, yang merasakan apa yang kami rasakan dan memberikan kami kekuatan pengharapan yang baru, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu.
Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.